Kita semua diajarkan untuk takut pada crash. Kita membayangkan tahun 1929 atau 2008. Orang berteriak di lantai bursa, bank bangkrut, dan kepanikan massal. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ketakutan itu salah alamat? Musuh kita hari ini tidak datang dengan ledakan. Dia datang dengan senyuman dan janji ketenangan. Lihat sekeliling Anda. Pasar saham terus mencetak rekor tertinggi, tapi dompet Anda terasa semakin tipis. Mengapa dunia terasa baik-baik saja di berita, tapi terasa sakit di kehidupan nyata? Jika semuanya terlihat stabil, mengapa hidup justru terasa makin rapuh? Jawabannya ada pada satu kata: anestesi. Ekonomi kita sedang dibius total, dan operasi pengangkatan kekayaan Anda sedang berjalan tanpa Anda sadari. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang kendali bank sentral. Setiap kali pasar batuk sedikit saja, setiap kali ada sinyal bahaya, dokter bank sentral langsung panik. Mereka tidak membiarkan pasar sembuh sendiri. Sebaliknya, mereka menyuntikkan morfin likuiditas. Suku bunga dipotong habis-habisan, neraca diperbesar, dan program darurat seperti quantitative easing diaktifkan. Semua ini terdengar teknis, tapi dampaknya sangat personal. Tujuannya satu, memadamkan api kepanikan secepat mungkin. Dalam jangka pendek, berhasil. Tenang di layar, panik di balik sistem, pasar tenang, investor tersenyum, kepanikan mereda. Tapi ini bukan penyembuhan, ini adalah penundaan. Stabilitas yang Anda lihat hari ini adalah stabilitas palsu, yang dibeli dengan utang masa depan. Masalahnya, obat ini menciptakan efek samping yang mematikan. Pasar belajar kebiasaan buruk. Investor sekarang percaya bahwa risiko itu tidak ada. Karena mereka percaya, setiap kesalahan akan dimaafkan. Setiap kali harga jatuh, mereka berteriak, "Buy the dip." Bukan karena fundamentalnya bagus, tapi karena mereka yakin ayah bank sentral akan datang menyelamatkan. Disiplin pasar mati. Dan ketika disiplin mati, pembusukan dimulai. Perusahaan zombie yang seharusnya bangkrut tetap hidup karena utang murah. Kita hidup di dunia intervensi permanen. Padahal rasa sakit dalam ekonomi itu sama seperti rasa sakit di tubuh manusia. Itu adalah sinyal bahwa ada yang salah. Dengan mematikan rasa sakit itu, kita membiarkan penyakitnya membusuk di dalam. Tak terdeteksi, sampai semuanya terlambat. Dan inilah bagian paling kejam yang tidak diceritakan di berita. Karena krisis besar itu dilarang terjadi, energinya tidak hilang. Energinya berubah bentuk. Dan Anda yang merasakannya setiap hari. Kita tidak melihat bank runtuh dalam semalam. Tapi yang kita alami adalah slow decay. Pembusukan perlahan. Gaji Anda angkanya sama, tapi tak lagi cukup untuk belanja bulanan. Secara statistik Anda stabil. Secara nyata, Anda tertinggal. Harga rumah terbang menjauh dari jangkauan gaji, sementara tabungan Anda digerogoti inflasi. Ini adalah crash dalam kualitas hidup. Kita tidak punya ledakan di pasar saham, tapi kita punya ledakan kemiskinan terselubung. Krisis tidak lagi meledak keluar, tapi meledak ke dalam. Menghancurkan daya beli rakyat biasa, diam-diam. Siapa yang membayar biaya dari penyelamatan ini? Dulu, jika ada krisis, investor yang ambil risiko yang rugi. Itu adil. Tapi sekarang aturannya dibalik. Yang diselamatkan adalah investor dan pemilik aset. Yang membayar tagihannya adalah Anda, rakyat biasa. Tanpa pernah dimintai persetujuan, Anda membayarnya lewat inflasi, lewat harga barang yang makin mahal, dan lewat hilangnya nilai uang di saku Anda. Uang baru yang dicetak bank sentral tidak menciptakan kekayaan baru. Itu hanya alat untuk memindahkan kekayaan dari mereka yang bekerja dan menabung ke mereka yang memegang aset. Karena krisis paling berbahaya
adalah krisis yang tidak terasa seperti krisis. Krisis yang tidak pernah datang itu sebenarnya sudah ada di sini. Dia sedang membusuk pelan-pelan di dompet Anda. Jangan tertipu oleh ketenangan semu ini. Sadari permainannya dan lindungi nilai kerja keras Anda sebelum anestesi itu habis dan rasa sakit yang sebenarnya datang.